Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiarina Pramudia Astuti, NIM 1920505019 dari kelas 1957 PMIA Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang intuisi dalam pandangan Islam dengan mata kuliah Psikologi Terapan bersama dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya SHG. Intuisi dalam pandangan Islam. Proses pengetahuan dalam memperoleh kebenaran diakui telah terhegemoni oleh epistemologi barat modern. Standar rasio dan empirisme positivistik dalam artian dapat dirasionalkan dan dibuktikan atau diverifikasi secara empiris melalui panca indera menjadi ukuran ilmiah bagi mereka. Mereka meragukan dan bahkan tidak mengakui kebenaran yang diperoleh melalui intuisi atau zauq atau wijdan. Sebab proses pengetahuan melalui intuisi ini bagi mereka tidak rasional dan tidak dapat dibuktikan secara empiris melalui panca indera, sehingga sumber kebenaran melalui intuisi ini pun dianggap tidak ilmiah. Tegasnya Barat selama ini telah membatasi sumber kebenaran hanya pada rasio dan empiris saja. Sementara dalam Islam, intuisi menjadi salah satu sumber kebenaran sebagaimana rasio dan empiris. Bahkan kebenaran melalui intuisi ini dianggap lebih tinggi kedudukannya. Kebenaran yang dicapai melalui intuisi dalam dunia tasawuf, metodenya memang tidak bisa dibuktikan secara rasional dan empiris. Artinya, banyak orang yang memperoleh pengetahuan yang mendalam secara intuitif yang kemudian terbukti benar. Oleh karena itu, Bergson mengatakan bahwa intuisi sebenarnya bersifat intelektual dan sekaligus ekstra-intelektual, di mana pengetahuan supra-intelektual tersebut akan dapat mencapai pengetahuan dan kesadaran diri pada hal-hal yang paling vital. Bagi Maslow, intuisi ini merupakan pengalaman puncak atau peak experience. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa barang siapa yang tersingkap baginya sesuatu hal yang gaib meskipun hanya sedikit dengan cara intuisi atau terbesit di dalam hatinya, sementara itu ia tidak mengetahui bagaimana itu bisa terjadi, maka dia telah menjadi seorang alim dengan cara yang benar. Namun barang siapa yang tidak pernah mengalaminya, maka dia harus meyakininya karena derajat makrifat sangat lengkap dan susah digapai. Berbagai ayat dan hadis telah berbicara mengenai hal ini, diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ankabut ayat 69 yang berbunyi, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keriduan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Oleh sebab itu, setiap hikmat yang muncul di dalam hati dengan cara berkomitmen untuk senantiasa beribadah tanpa ada proses pembelajaran, maka yang merupakan metode kasyaf atau penyerapan dari intuisi. Hakikat intuisi menurut ulama. Intuisi memiliki banyak sinonim, namun dalam hal ini untuk lebih jelasnya digunakan istilah ini. Dalam agama Islam, intuisi juga dikenal dalam berbagai istilah, menegaskan bahwa Islam juga mementingkan masalah intuisi. Intuisi dikenal dalam agama dengan berbagai istilah seperti ilham, ruya, firasat, hadis, wahyu, ilmu batin, ilmu hakikat, dan ilmu laduni. Namun wahyu hanya berlaku bagi para nabi dan rasul, sedangkan ilham dan ilmu laduni dapat diperoleh oleh para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun orang yang beriman. Dalam pembahasan selanjutnya akan dibahas beberapa term yang terkait dengan intuisi. 1. Ilmu laduni. Term ilmu laduni diambil dari ayat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 65 yang mengisahkan pertemuan antara Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam yang berbunyi, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Imam Al-Qushayri dalam tafsirnya menjelaskan mengenai ayat ini. Maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hamba kami. Hal ini menegaskan bahwa hamba ini adalah orang yang khusus karena dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba inilah Nabi Khidir alaihissalam.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkannya dengan rahmatnya, sehingga dengan rahmat tersebut ia pun berkasih sayang. Sedangkan ilmu laduni di sini maksudnya ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara intuisi, yang datang bukan dengan cara menuntutnya dan membebani diri dengan upaya manusia. 2. Ilham. Ilham merupakan salah satu lintasan-lintasan yang terbesit dalam hati. Jika lintasan itu mengajak untuk melakukan kebaikan, maka lintasan tersebut disebut dengan ilham. Jika ia mengajak untuk melakukan keburukan, maka ia disebut dengan waswas. Jika ia berupa perasaan takut dan cemas, dinamakanlah dengan ihsas. Berdasarkan penjelasan berbagai definisi di atas, dapat dipahami bahwa ilham merupakan lintasan hati yang mengajak kepada kebaikan atau hanya berupa ilmu, baik yang datang dalam keadaan terjaga maupun tertidur, sebagai pemaparan dari rahasia wahyu, tidak bertentangan dengan wahyu, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau malaikat, disebut juga dengan ilmu laduni. Di bawah makam firasat dapat terjadi para wali maupun orang yang beriman. Jika lintasan itu tidak mengajak pada suatu perbuatan, namun hanya mengajarkan sebuah pengetahuan, maka disebut dengan ilmu wahyu. 3. Firasat. Firasat merupakan lintasan yang menguasai hati, menafikan segala lintasan dengan bertentangan dengannya. Ia memiliki hukum atas hati, karena kata firasat ini diambil dari farisah yang artinya maksa binatang buas. Tidaklah ada kebalikan dari firasat berupa keringanan-keringanan nafsu. Firasat bergantung kepada kekuatan iman. Barang siapa yang kuat imannya, maka firasatnya pun semakin tajam. Sebagai ulama berpendapat bahwa firasat merupakan penyikapan yang mendatangkan keyakinan serta penyaksian hal yang gaib, dan ia tergolong kepada tingkat iman. Firasat merupakan lintasan hati yang pertama, tanpa ada yang dapat menolaknya. Jika ada lintasan sepertinya dapat ditolak, maka ia bukan firasat, namun ia adalah pembicaraan nafsu. 4. Ruya atau mimpi yang benar adalah salah satu jenis dari kahama, yang mana hakikatnya adalah beragam lintasan yang masuk ke dalam hati dan beragam keadaan yang tergambar dalam khayalan ketika seorang belum mengalami tidur pulas sehingga ia kehilangan semua rasanya. Alhasil seorang menduga ketika ia bangun bahwa ia adalah penglihatan yang nyata, namun pada hakikat ialah visi, gambaran, dan dugaan yang menetap di dalam hati mereka, dan ketika hilang dari mereka perasaan lahir, maka dugaan itu yang awalnya berupa informasi yang bersifat indrawi menjadi abstrak, maka keadaan itu menjadi kuat pada orang yang mengalaminya. Jadi tegasnya, ruya adalah mimpi yang benar yang terjadi sebelum tidur pulas, yang merupakan bagian dari ilham. 5. Hadis. Hadis merupakan al-Hakim al-Tirmizi, ialah apa yang diterima pendengar jika ia mendengar dengan dirinya bukan dengan Tuhannya. Jika ia mendengarnya dengan Tuhannya, maka itu bukan hadis. Makna dan maksud mendengar dengan Tuhannya sebagaimana yang termuat dalam hadis qudsi. Jika aku mencintai seseorang hamba, maka aku menjadi pendengarnya yang dengannya ia mendengar. Hakikatnya ialah bahwa setiap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kaitan dengan sifat kalam atau maha berbicara. Begitu juga halnya dengan manusia, dengan beragam perihal dan keadaannya, baik logika dan inderanya. Hal ini dikarenakan sifat ketuhanan menghendaki hal ini. Jika dikaitkan dengan alam semesta sifat ini, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 29 yang berbunyi, semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Manfaat dan tujuan memperoleh intuisi. Di dalam surat yang ditulis Syekh Ibnu Arabi kepada Syekh Muhammad Ibnu Umar Al-Khatib Al-Razi, ia menjelaskan mengenai manfaat dan tujuan dari ilmu laduni. Ia menjelaskan bahwa akal hanya dapat mengetahui kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang termuat dalam Al-Quran dan hadis, namun tidak dapat menyaksikannya. Maha agung Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat dikenal dengan pikiran. Oleh sebab itu, orang yang berakal hendaklah ia mengosongkan hatinya dari segala pikiran, dan jika ia ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya adalah dengan bermusyahadah
menjadi salah satu sumber kebenaran sebagaimana rasio dan empiris. Bahkan kebenaran melalui intuisi ini dianggap lebih tinggi kedudukannya. Kebenaran yang dicapai melalui intuisi dalam dunia tasawuf, metodenya memang tidak bisa dibuktikan secara rasional dan empiris. Akan tetapi, hasil dari kebenaran intuisi sendiri ternyata dapat dibuktikan secara rasional sekaligus empiris. Artinya banyak orang yang memperoleh pengetahuan yang mendalam secara intuitif yang kemudian terbukti benar. Oleh karena itu, Bergson mengatakan bahwa intuisi sebenarnya bersifat intelektual dan sekaligus supra-intelektual, di mana pengetahuan supra-intelektual tersebut akan dapat mencapai pengetahuan dan kesadaran diri pada hal-hal yang paling vital. Bagi Maslow, intuisi ini merupakan pengalaman puncak atau peak experience. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini, yang mana saya telah menjelaskan intuisi dalam pandangan Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, pengucapan, materi, dan lain sebagainya. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.